Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sundari Handayani dengan NPM 207510558 serta dengan rekan saya Dian Novitasari dengan NPM 207510442. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan pengendalian produksi ikan patin. Yang pertama, akan saya paparkan terkait dengan permintaan untuk ikan patin sebanyak 4 ton tiap 3 minggu. Yaitu diketahui rata-rata seekor ikan patin jumbo 0,5 kg. Jadi untuk satu ekor ikan patin beratnya 0,5 kg. Maka 4 tonnya ini sama dengan 4.000 kg. Sehingga 4.000 kg ini dibagi 0,5 kg didapatlah 8.000 ekor. Dan ini dapat dipanen pada umur 6 bulan. Untuk itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebutuhan lahan. Dengan padat tebar, rata-rata per meter persegi terdiri dari 20 ekor patin. Maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran ini sekitar 400 meter persegi. 400 meter persegi ini didapatkan dari 8.000 ekor, yaitu 8.000 ekor ini didapatkan dari permintaan tadi 4 ton. Lalu dibagi dengan 20 ekor per meter persegi, maka didapatkan 400 meter persegi. Selanjutnya, kebutuhan lahan ini membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan sebagainya. Ikan patin ini dibutuhkan 30% luas kolam, sehingga luas lahan efektifnya sebesar 70%. Maka luas kolam keseluruhannya ini sekitar 520 meter persegi. Baik, saya Dian Novitasari akan menjelaskan tentang perhitungan berapa petak yang diperlukan jika permintaan ikan patin diminta selama 3 minggu sekali. Maka, diperlukannya kolam sebanyak 9 petak. 9 petak ini didapat dari 24 minggu dibagi 3 minggu ditambah 1. Nah, untuk 24 minggu ini didapat dari 6 bulan waktu panen dikali dalam 1 bulan itu terdapat 4 minggu. Maka 6 bulan dikali 4 dihasilkan 24 minggu. Kemudian dibagi dengan 3 minggu. 3 minggu ini didapat dari permintaan. Nah, kemudian ditambah dengan 1. 1 ini didapat dari untuk kegiatan pembersihan, penyiapan, dan pengisian air. Nah, rumus ini didapat dari logika saja, teman-teman. Nah, berarti membutuhkan lahan berapa dalam pembudidayaan pembesaran ikan patin itu? Maka 9 petak dikali 520 meter persegi. 520 meter persegi ini didapat dari luas kolam keseluruhan, teman-teman. Nah, dihasilkan 9 petak dikali 520 meter persegi yaitu 4.680 meter persegi. Jadi, kolam satu tebar 3 minggu selanjutnya, kemudian kolam kedua. Ini maksudnya, jadi untuk luas produksi untuk permintaan 3 minggu sekali dengan ukuran ikan patin setengah kilogram dengan 8.000 ekor itu harus menyiapkan sumber daya kolam tanahnya yaitu 4.680 meter persegi. Nah, kolam pertama kita tebar 3 minggu, kemudian kolam kedua kita tebar. Begitu selanjutnya untuk ke kolam ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada saat akan penebaran benih ke-9, sudah pada kolam pertama sudah panen. Nah, selanjutnya kita panen, kemudian kita bersihkan dan kita tebar kembali. Selanjutnya ada kebutuhan benih. Pada budidaya pembesaran ikan patin ini, untuk permintaan 3 minggu diharapkan panen sebanyak 8.000 ekor. Nah, diperlukannya benih sebanyak 8 ekor ditambah cadangan sebanyak 20% jumlah benih. Jadi, jumlah benih tebar
yaitu 8.000 ditambah 20% dikali 8.000 dihasilkan 9.600 ekor. Untuk 3 minggu atau untuk satu kolam pada 3 minggu kolam untuk satu kolam saja. Nah, untuk 9 petak 9.600 ekor ini dikalikan dengan 9 petak ini, maka kebutuhan benihnya untuk 9 petak adalah 86.400 ekor. Selanjutnya ada kebutuhan pupuk. Nah, pada pembudidayaan ini pupuk juga diperlukan dan kapur. Yang pertama, untuk pembudidayaan ikan patin ini hanya diperlukan pupuk kandang atau pupuk hijau dengan 0,7 kg per meter persegi saja. Jadi untuk 0,7 kg dikalikan 400 mm luas kolam, satu kolam saja, yaitu dihasilkan 280 kg. Kemudian untuk kebutuhan kapur per kolam yaitu 0,050 kg per meter persegi, maka dihasilkan setelah dikali 400 ini dihasilkan 20 kg per kebutuhan kolam. Dan yang terakhir ada kebutuhan pakan. Pada pembesaran budidaya ikan patin ini, jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berkisaran sampai 3-5% berat ikan. Kebutuhan ikan patin, jika ikan dengan berat 50 gram, maka berat ikan per kolam yaitu 50 gram dikali 8.000 ekor. Maka dihasilkan yaitu 4.000 gram atau 400 kg. Maka jumlah pakan pertama 3% dikali 400 kg atau 5% dikali 400 kg. Maka 3% dikali 400 kg yaitu 12 kg. Sedangkan 5% dikali 400 kg yaitu 20 kg per kolam per hari. Maka selanjutnya begitu seterusnya, berdasarkan perkembangan berat ikan, pakan harus terus dihitung berdasarkan perkembangan berat ikan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.